Terungkap alasan sebenarnya Risman, 33, melepas celana yang dikenakan karyawati Koperasi BUMN, PT Permodalan Nasional Madani, PNM, hijrah, seusai dibunuh dan ditinggalkan di kebun. Risman akhirnya ditangkap polisi dan ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik mengantongi cukup bukti pada Minggu, 21 September 2025. Kepada polisi, Risman mengaku niatnya melepas celana korban adalah untuk mempermalukannya, jika jasadnya nanti ditemukan. Hijrah pun ditemukan tak bernyawa di kebun kelapa pada Sabtu, 20 September 2025. Sehari sebelumnya, keluarga korban melaporkan hilang kontak dengan Hijrah, kemudian dilaksanakan pencarian korban, hingga akhirnya ditemukan tak bernyawa, sebagaimana dilansir tribunsulbar.com. Sebelum ditemukan tewas, Hijrah sempat berkomunikasi dengan atasannya, dan mengaku ketakutan saat menagih utang ke nasabah PNM. Sayangnya, saat itu, Hijrah tak menyebutkan sedang mendatangi nasabahnya yang mana. Sampai akhirnya, percakapan dengan atasan terputus, dan Hijrah hilang kontak selama 2 hari. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi akhirnya menemukan sosok terduga pelaku pembunuhan terhadap Hijrah. Terduga pelaku yakni Risman, 33, petani asal Dusun Urubanua, Desa Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Kabupaten Pasangkayu adalah satu di antara kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. Pasangkayu dulunya bernama Kabupaten Mamuju Utara, yang kemudian berubah nama menjadi Pasangkayu pada 2018. Kabupaten ini berada di bagian paling utara Sulawesi Barat, berbatasan langsung dengan Sulawesi Tengah. Adapun luas wilayahnya sekitar 3.043 km persegi, dengan jumlah penduduk kurang lebih 190.000 jiwa, berdasarkan data BPS 2023. Perekonomian di Pasangkayu didominasi sektor perkebunan, seperti kelapa sawit, dan kakao, kemudian pertanian, dan perikanan. Bagaimana kronologi pembunuhan terhadap Hijrah, karyawati PT PNM? Dikutip Tribun Lampung, Co.id dari Tribun Sulbar. Polisi mengungkap kronologi peristiwa mengenaskan itu. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, tragedi itu bermula pada Kamis, 18 September 2025, ketika Hijrah mendatangi rumah nasabah koperasi tempatnya bekerja. Nama nasabah itu Nurlina, rumahnya di Dusun Urubanua, Desa Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Saat itu, korban bertemu dengan suami Nurlina, Risman, 33, yang saat ini berstatus tersangka. Kedatangan Hijrah menagih angsuran, namun Risman mengaku belum memiliki uang. Malam harinya, sekitar pukul 21 WITA, korban kembali mendatangi rumah Risman dan mendesak agar pembayaran segera dilakukan. Bagaimana pengakuan pelaku pembunuhan Hijrah? Kepada polisi, Risman mengaku sempat berusaha mencari pinjaman ke tetangga bersama korban, tetapi tidak berhasil. Dalam perjalanan pulang, terjadi adu mulut antara pelaku dan korban. Korban diduga mengucapkan kalimat yang menyinggung pelaku. "Kalau tidak bisa bayar utang, jangan berutang." Ucapan itu diduga kemudian memicu emosi pelaku hingga terjadi tindak kekerasan. Bagaimana Risman membunuh Hijrah? Hijrah ditendang Risman hingga terjatuh. Usai melakukan aksinya, Risman menyembunyikan motor korban sekitar 100 meter dari lokasi kejadian, kemudian pulang dengan berjalan kaki seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya, Sabtu, 20 September 2025, jasad korban ditemukan oleh warga bernama Gufran bersama anggota Linmas Hamal di area kebun kelapa, Dusun Tangga-Tangga, Desa Sarjo. Penemuan itu sontak menggegerkan warga setempat. Korban langsung dievakuasi ke RSUD Ako untuk pemeriksaan luar, dan malam harinya tim forensik RS Bayangkara Mamuju datang melakukan autopsi, jelas Kasat Reskrim Polres Pasangkayu, Ibtu Ruli Marwan. Berkat kerja cepat tim Satreskrim Polres Pasangkayu, Risman berhasil ditangkap tak lama setelah jasad korban ditemukan. Risman kini tengah menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Pasangkayu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kasus ini menjadi pengingat bahwa tindak kekerasan yang dipicu persoalan utang bisa berujung pada tragedi tragis bila emosi tidak terkendali.